Buka Alkitab kita sama-sama. Wow, pembahasan kitab Wahyu semakin dalam. Kita sudah bahas sampai poin yang ke-23, saudara-saudara. Jadi hampir semua hal-hal penting dalam kitab Wahyu kita tidak tinggalkan. Saya mau kita semua ngerti pembahasan ini. Dan pada pembahasan ke-23 kita sedang membahas tentang bangun dan ukur bait suci. Klik. Aha. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 14. Dan selalu saya jelaskan bahwa mempelajari kitab Wahyu bukan supaya kita berspekulasi kapan Yesus akan datang. Tapi mempelajari kitab Wahyu supaya kita yakin waktu Yesus datang kita sudah siap. Sama-sama bilang sama saya harus siap. Dan pertanyaan saya selalu, siap untuk apa? Yang pertama, siap hidup dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Amin. Lalu yang kedua, siap dalam apa? Siap dalam iman. Sebab Alkitab berkata, jika anak manusia datang kembali, masihkah dijumpai iman? Di hari-hari terakhir, kata Alkitab, akan datang masa yang sukar. Dan di tengah masa yang sukar, banyak orang mengalami kegoncangan iman. Makanya Alkitab bilang di akhir zaman akan datang murtad yang besar. Gereja satu ribut sama gereja lain, pendeta satu nyerang pendeta lain, lalu yang satu mau lebih hebat dari yang lain, yang satu mau lebih terkenal dari yang lain, yang satu mau kelihatan lebih penting dari yang lain, yang satu mau kelihatan lebih pintar dari yang lain. Gereja mengalami goncangan. Tapi makin kita mempelajari kitab Wahyu, makin kita tahu semuanya itu sudah dibuatkan. Amin. Yang harus kita jaga yang pertama kekudusan. Yang kedua iman. Bahwa kita hidup bukan karena kepandaian kita, kita hidup karena anugerah Tuhan. Sama-sama bilang saya hidup karena iman. Orang benar akan hidup oleh di akhir zaman kalau kita nggak hidup oleh iman, kita akan stres. Sekarang pertanyaan saya, banyak nggak orang Kristen yang stres di akhir zaman? Jangankan banyak, pendeta saya salah satunya pendeta. Malu-maluin gua lu. Kita harus punya iman. Sama-sama bilang saya harus punya iman. Amin. Yang ketiga. Jadi yang pertama kita harus siap dalam apa saudara? Kekudusan. Yang kedua kita harus siap dalam apa? Dalam iman. Yang ketiga kita harus siap dalam apa? Dalam kesatuan tubuh Kristus. Karena selalu saya bilang di akhir zaman roh yang setan sedang lepaskan adalah perpecahan dan pemberontakan di mana-mana. Perpecahan dan pemberontakan dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam masyarakat, dalam komunitas terjadi di mana-mana. Tetapi Alkitab berkata, anak Tuhan membawa damai. Dan kita bisa membawa damai kalau hati kita penuh damai. Pertanyaan saya, kalau semua orang yang nyebelin kita, semua orang yang ngomongin kita, semua orang yang gak suka sama kita, harus jadi musuh kita, hidup jadi sempit. Setuju gak saudara? Tetapi kita orang-orang yang gak baperan. Orang mau ngomongin kita, kayak orang mau nyerang kita, kayak orang mau fitnah kita. Kita tetap bawa damai. Karena Alkitab bilang apa? Ketika Yesus datang kembali, adakah tempat untuk meletakkan kepala? Yesus adalah kepala gereja, kita adalah tubuhnya. Ketika tubuh bersatu, itulah yang Tuhan mau. Makanya doa Yesus di Yohanes dikatakan, jadikan mereka satu. Saya percaya kalau hidup kita benar, kita punya semangat untuk membawa damai dan bersatu. Dan yang keempat, kita harus siap dalam apa? Dalam tugas pemberitaan Injil. Karena Alkitab sudah bilang, sebelum tiba kesudahannya Injil harus tersebar. Sama-sama bilang sama saya kekudusan. Sama-sama bilang sama saya iman. Sama-sama bilang sama saya kesatuan. Sama-sama bilang pemberitaan Injil. 4 ini tidak boleh selalu lupakan.
Empat ini harus saudara ingat. Akhir zaman tidak bisa dipisahkan dari kekudusan, iman, kesatuan, dan astaga. Akhir zaman tidak bisa dipisahkan dari apa? Kekudusan, iman, kesatuan tubuh Kristus, dan pemberitaan Injil. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, saya siap. Nah sekarang kita udah mulai masuk yang tambah bingung ini. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku batang bulu, bambu, tongkat. Seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah. Dan ukurlah bait suci. Dan mezbah. Dan mereka yang beribadah di dalamnya. Kalau saudara lihat ayat ini. Kita teringat dengan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak sana. Jadi ingat saya bilang. Kita jangan coba menerjemahkan Alkitab. Hanya dengan akal pikiran kita sendiri. Kita harus memahami Alkitab dari Alkitab itu sendiri. Karena yang paling mampu menjelaskan Alkitab adalah Alkitab itu sendiri. Ada 2 hal yang dijelaskan di situ. Sama-sama bilang sama saya bangun. Dan sama-sama bilang sama saya ukur. Apa yang diukur? Apakah kita bodoh atau kita bijak? Bukankah bicara 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ada suara yang berkata bangunlah. Berarti hal yang tidak bisa dipisahkan di akhir zaman anak Tuhan harus bangun. Dalam Roma dikatakan dunia merindukan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kenapa kita harus bangun? Karena dunia sedang ada dalam kehidupan tanpa jawaban. Dunia sedang ada dalam kehidupan yang penuh kegelapan. Terang Kristus harus menyala. Yang setuju sama saya bilang, saya siap. Kalau anak Tuhan juga stres. Kalau anak Tuhan juga curigaan. Kalau anak Tuhan juga hidupnya gampang kepahitan. Kalau anak Tuhan hidupnya juga ngaco. Kalau anak Tuhan juga balas yang jahat dengan yang jahat. Kita nggak bisa jadi terang Kristus. Ya, tapi nggak bisa dong benar saya cuma ngalah-ngalah. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Waktu kita dikhianati, kita tahu Alkitab sudah bilang dunia ini penuh dengan pengkhianat. Setuju? Tetapi Alkitab juga jamin. Selama kita tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan, hidup kita akan diberkati. Berikan tepuk tangan dia meriah buat Tuhan. Makanya Alkitab bilang, for the righteous nothing come by surprise. Kenapa saya selalu tekankan sama saudara, read your Bible. Kenapa setiap pagi saya muncul dalam program Semangat Pagi. Saya ajak saudara mempelajari Alkitab secara sistematis. Karena makin kita ngerti Alkitab, makin kita santai dalam hidup. Kalau saya jadi saudara, saya sih pasti bilang amin. Sama-sama bilang sama saya, makin saya mengerti Alkitab, makin saya santai dalam hidup. Saudara-saudara di rumah ketika live chat saudara, makin saya mengerti Alkitab, makin santai saya dalam hidup. Makin saya mengerti Alkitab, makin saya santai dalam hidup. Kalau hidupmu gak santai, bukan karena bebanmu berat. Bukan karena suamimu nyebalkan, bukan karena istrimu cerewet. Tapi kalau hidupmu gak santai, karena kau gak suka baca Alkitab. Atau kau baca tapi kau gak ngerti. Pokoknya Gilbert bilang suruh baca Alkitab, ya saya baca Alkitab. Kenapa setiap menjelang akhir tahun kita rilis buku renungan harian setahun? Buat saya, mimpi saya jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center adalah orang-orang yang suka baca Alkitab.
Saya nggak bisa pastikan apa yang terjadi tiap hari dalam hidup saudara. Saya doakan setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan. Saya jamin, saya janji tiap hari saya doakan saudara. Saya nggak bisa sebut nama saudara satu-satu, tapi saya akan bilang jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan, pagari mereka, tuntun mereka, kuatkan mereka, beri kemenangan dalam hidup mereka. Itu saya doakan tiap hari. Tapi saya nggak bisa pastikan hari-hari hidup saudara baik. Saya nggak bisa pastikan apa yang akan kau hadapi setiap hari. Tapi saya pastikan kalau kau baca Alkitab tiap hari, engkau dapat kekuatan dan kemenangan yang Tuhan berikan. Katakan amin. Ayat yang kedua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Saya ingat bait suci ada pelataran. Dan pelataran setiap orang bisa datang. Itu namanya beragama. Tetapi mereka yang masuk ke ruang suci adalah mereka yang sudah dikuduskan. Dan Alkitab bilang, oleh darah yang tertumpah, kita dapat menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang setuju katakan amin. Kenapa setiap bulan kita angkat cawan dan kita makan roti? Mengingatkan kepada kita, darah Kristus, pengorbanan Kristus, menjadikan kita imamat yang rajani. Amin. Bangsa yang kudus kata Alkitab, umat kepunyaan Allah. Kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Ini yang dibicarakan sekarang 5 gadis bodoh ini. Janganlah kau mengukurnya. Karena itu telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci. 42 bulan lamanya. 42 bulan. Itu artinya 3,5 tahun. Dan Alkitab sudah jelaskan buat kita. Di hari-hari terakhir. Orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Waktu kita pelajari kitab Wahyu, kita tahu kitab Wahyu tidak berdiri sendiri. Waktu kita pelajari kitab Wahyu, kita lihat all the connection. Segala koneksinya dalam Alkitab, nubuatan-nubuatan yang pernah disampaikan. Lanjut, klik. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku. Supaya mereka bernubuat sambil berkabung. 1260 hari lamanya. Apalagi ini. Nanti kita akan bahas tentang 2 saksi dan 1260 hari. Mereka adalah kedua pohon zaitun. Dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ada saja orang-orang yang otaknya koplak. Yang selalu bilang, di antara 2 saksi itu, gembala saya salah satunya. Atau ada orang-orang yang announce, Tuhan ngomong sama saya salah satu dari 2 saksi itu. Dan ada orang yang begitu mempercayainya. Padahal Alkitab bilang, siapa kedua saksi itu? Yang pertama adalah kedua pohon zaitun. Dan yang kedua adalah kedua kehidian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nanti saya jelaskan. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Artinya, di akhir zaman akan ada banyak serangan pada orang benar. Tapi pembelaan Tuhan luar biasa. Angkat tangan kanan saudara dan bilang yang bela saya adalah Tuhan. Kenapa di akhir zaman kita gak perlu balas yang jahat dengan yang jahat? Karena kita percaya ada Tuhan yang bela kita. Makanya saya bilang orang benar akan hidup oleh iman. Di akhir zaman kalau gak ada iman kita gampang emosi bos. Betul gak saudara? Orang sekarang ngomong sembarang bos. Orang sekarang bertindak seenaknya bos. Kalau kita nggak punya iman hari-hari ini gregetan tiap hari. Darah tinggi saudara-saudara. Darah udah tinggi, kental. Kolesterol naik segala macam.
Makanya penyakit orang di akhir zaman makin parah. Tapi anak-anak Tuhan lihat mujizat Tuhan. Karena kita hidup dengan iman. Saya ingatkan buat setiap saudara, bangun pagi dan percaya Tuhan itu baik. Hadapi setiap tantangan dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan yang baik itu akan memberikan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Katakan amin. Ini katakan apa? Klik ayat yang ke-6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit. Supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Kalau saudara baca kitab Wahyu, saudara nggak perlu detail-detail seperti itu. Saudara cukup tahu bahwa Wahyu berbicara tentang lambang. Sama-sama bilang sama saya lambang. Tapi satu pesannya, di akhir zaman Tuhan akan memberikan kuasa kepada orang percaya. Dan Alkitab sudah bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kehidupannya, kita akan diberi kuasa. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka salibkan. Artinya serangannya akan makin keras. Ayat yang ke-9. Dan mungkin saudara bilang, kok sampai mati? Tuhan izinkan daging kita mati dengan segala hawa nafsunya. Amin. Supaya kita nggak hidup lagi dalam kedagingan. Makanya saya bilang, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya serangan apapun pada kita. Satu, membuat kita makin rohani. Dua, membuat kita makin dewasa. Tiga, membuat kita makin punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Kesimpulan kita, problem is good. Sama-sama bilang sama saya, masalah itu baik. Sama-sama bilang sama saya, masalah itu baik. Saya mau ini tertanam dalam roh setiap saudara, baik saudara yang ada di gereja maupun saudara di rumah masing-masing. Sehingga saudara gak jadi orang yang cengeng gitu. Setiap kali ada masalah, Tuhan saya udah gak kuat, Tuhan saya udah gak sanggup Tuhan. Tapi setiap kali ada masalah bilang welcome problem. Problem is good for me. Karena masalah yang pertama membuat kita semakin rohani. Masalah yang kedua membuat kita semakin dewasa. Dan yang ketiga, masalah membuat kita makin punya pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Katakan amin. Ini katakan. Dan orang-orang dari segala bangsa, suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka. Dan berpesta saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian. Masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka. Sehingga mereka bangkit. Dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Ada saatnya. Tekanan besar terjadi. Dunia bergembira. Pertanyaan saya. Kira-kira ini sudah mulai terjadi enggak? Diam ya saudara orangnya. Pertanyaan saya, kira-kira ini sudah mulai terjadi belum? Inilah hari-harinya yang sedang kita lewati. Jadi jangan sudah pikir kitab Wahyu, oh nanti 1000 tahun lagi. No. Kita sedang nantikan binatang yang keluar dari jurang maut. Kita pikir ini binatang model apa gitu. Dan kalau kita pelajari orang-orang membahas kitab Wahyu, ada gambaran-gambaran binatang-binatang yang dikasih yang menakutkan. Kita nungguin binatangnya belum keluar-keluar. Tetapi kalau dalam kitab Kejadian jelas dikatakan. Ada pereh Adam. Dalam kitab selanjutnya dijelaskan. Ada orang yang kelakuannya seperti keledai liar.
Jadi makin ke sini makin kita melihat apa yang terjadi dalam apa yang disampaikan kitab Wahyu mulai terjadi. Tetapi makanya saya bilang saya mau kita memahami kitab Wahyu dengan jelas. Saya mengerti pelajaran tentang kitab Wahyu yang tegas, yang benar, kadangkala membosankan. Orang senang yang penuh dengan spekulasi, manipulasi gitu. Oh ini binatang ini akan keluar, oh ini akan gini, tanduknya 12. Gitu. Saya tidak akan menjelaskan yang spekulasi seperti itu. Tapi saya akan menjelaskan kebenaran dalam kitab berkata. Mereka menertawakan karena mayatnya ada di jalan. Tapi hari yang ketiga roh kehidupan bangkit. Artinya apa? Saya sudah bilang problem is good. Sama-sama bilang masalah itu baik. Untuk apa saudara? Membuat kita tambah rohani, membuat kita makin dewasa, membuat kita makin memiliki pengalaman dahsyat dengan Tuhan. Sehingga waktu bangkit, Alkitab bilang, aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup. Kristus yang hidup dalam aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dari mereka melihat kita sebagai ancaman, akhirnya mereka menjadi sangat takut. Klik. Dan orang-orang itu mendengar satu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Jadi setelah masa itu, makanya saya bilang, suka tidak suka, setuju tidak setuju, pengangkatan akan terjadi. Saya ngerti. Ada kelompok-kelompok tertentu yang berkata, gereja-gereja mengajarkan pengangkatan. Gereja-gereja yang belajarnya belum sungguh-sungguh. Tapi Alkitab sudah bilang. Ketika trompet Allah sangkakala Allah berbunyi. Sebelum masa aniaya gereja. Orang benar akan diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bilang sebelah makanya hidup benar. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan 1/10 bagian dari kota itu roboh. 7.000 orang mati dan gempa bumi itu dan orang-orang lain sangat ketakutan. Lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah. Celaka yang ketiga segera menyusul. Klik. Aha. Nah, bicara tentang dua saksi. Yesaya 8 ayat 2. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya. Yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yeberekia. Ini bukan soal namanya. Tapi bicara. Nothing is new. Tidak ada yang baru di dunia ini. Tuhan sudah mempersiapkan. Bahwa akan ada masanya. Tuhan membangkitkan dua saksinya. Kalau di zaman Yesaya, dua saksi ini ada dua imam. Tetapi di akhir zaman dua saksi ini bukan bicara tentang dua orang. Tapi bicara tentang kriteria. Sama-sama bilang sama saya kriteria. Sama-sama bilang sama saya kriteria. Dari orang benar. Klik. Aha. Yeskiel 40 ayat 1 sampai 4. Pintu-pintu gerbang dan pelataran bait suci yang baru. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu. Dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan. Pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan di bawahnya aku. Dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel. Dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota, ayat yang ketiga. Asalnya aku di bawahnya dan lihatlah. Ada seorang yang kelihatan seperti tembaga dan di tangannya ada tali lenan. Beserta apa saudara? Tongkat pengukur. Dan ia berdiri di pintu gerbang. Jadi dari zaman Yesaya sudah dari zaman Yeskiel. Waktu Tuhan membawa Yeskiel untuk melihat tulang-tulang kering. Yeskiel sudah diajar tentang satu. Yaitu tongkat
pengukur. Orang itu berbicara kepadaku, hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikan baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah kau dibawa kemari supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukan segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. Klik. Aha. Jadi saya simpulkan dalam pendahuluan begini. Mempersiapkan terbukanya materai ke-7. Kita sudah belajar sampai materai ke-6 terbuka. Maka ada perintah yang sangat penting. Bangun dan apa saudara? Ukur bait suci. Makanya kita sudah belajar. Alkitab bilang penghakiman harus dimulai dari rumah Tuhan. Karena di akhir zaman yang Tuhan bereskan adalah gerejanya. Sama-sama bilang Tuhan bereskan saya. Karena waktu orang benar dipulihkan. Maka orang benar yang akan menjadi terang. Orang benar yang akan jadi saksi. Orang benar yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Waktu Tuhan mau bereskan dunia di zaman Nuh. Nuhnya dulu yang harus beres. Amin. Karena Nuh yang harus jadi pembawa berita. Kalau Nuh nggak beres, kalau keluarganya nggak beres. Nuh nggak bisa jadi pembawa berita. Makanya orang lain boleh menolak. Tapi Nuh dan seisi keluarganya diselamatkan Tuhan. Dan Alkitab bilang seperti pada zaman Nuh. Akan kembali di akhir zaman ini. Dunia tambah rusak dan tambah gila. Halo? Pertanyaan saya, betul gak dunia udah hampir seperti zaman Nuh? Mungkin sebagian kita bilang lebih gila pendeta. Karena itu, Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Saya mau bilang hidup di akhir zaman gak gampang. Tapi tetap kuat, tetap setia, tetap pandang Yesus. Sama-sama bilang saya harus kuat. Saya harus setia. Saya harus tetap pandang Yesus. Maka saya lihat kemuliaan ini dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. 3 fokus utamanya. Yang pertama, adanya tongkat pengukur. Bicara tentang apa tongkat pengukur ini? Saya catat gereja di akhir zaman sedang dimurnikan. Dimurnikan dalam apa? Klik. 1 dalam kekudusan. Berita tentang kekudusan hari-hari ini sedang tidak dikumandangkan oleh gereja. Gereja sedang sibuk dengan pembahasan-pembahasan yang tertentu dan buat saya itu baik. Tapi buat saya tanpa kekudusan, gereja berubah hanya menjadi kumpulan. Bukankah kumpulan motivasi sekarang baik? Ada pembicara-pembicara motivasi orang dunia ini yang luar biasa. Memberi semangat, memberi dorongan, memberi kekuatan. Tapi tidak pernah mengajarkan tentang kekudusan. Berita Alkitab jelas, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sama-sama bilang sama saya harus hidup dalam kekudusan. Dan saya percaya berita utama gereja di akhir zaman adalah kekudusan. Karena waktu kita hidup dalam kekudusan, kesanalah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Yang kedua, tongkat pengukur. Gereja di akhir zaman sedang dimurnikan dalam ketulusan. Makanya dunia sekarang dikenal dengan dunia wanipiro. Apa juga dihitung dengan uang. Orang kawin aja sekarang mikir. Kaya nggak dia? Kalau dia kaya mau second terserah dah. Tapi saya percaya. Gereja hidup dalam kekudusan. Nggak punya hidden agenda. Aku ada hanya karena kebaikan Tuhan. Dan saudaraku, dunia mau modern gimana pun. Orang-orang tulus selalu hebat.
Saya ulangi sekali lagi, dunia mau modern gimana pun orang-orang tulus selalu hebat. Orang boleh sekolah tinggi tanpa ketulusan gak punya arti. Orang lain boleh lebih pintar dari kita, orang lain boleh lebih hebat dari kita. Tapi sebagai gembala saya ingatkan jemaat sekalian, belajar jadi orang yang tulus. Engkau mau jadi ASN kah, engkau mau jadi pengusaha kah, engkau mau jadi kaum profesi kah, orang-orang tulus pasti hebat. Orang-orang tulus bisa difitnah. Orang-orang tulus bisa dijahati, orang-orang tulus bisa dicurangi. Tapi orang-orang tulus selalu akan dibela Tuhan dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Yang ketiga, tongkat pengukur. Membentuk gereja Tuhan dalam kekudusan, ketulusan, dalam kebenaran. Enggak aneh-aneh, enggak macem-macem. Orang sekarang yang dia pikir adalah kesenangan. Orang sekarang yang dia pikir keuntungan. Tapi anak Tuhan bicara kebenaran. Karena Alkitab bilang orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya semua akan ditambahkan dalam hidupnya. Yang keempat, klik, dalam kesungguhan. Apapun yang kita lakukan pastikan kita sungguh-sungguh. Karena orang-orang sungguh tidak pernah kecewa. Doa sungguh-sungguh. Billy Graham pernah berkata begini, ketika aku bekerja, aku akan bekerja sungguh-sungguh sampai aku merasa doa gak bisa menolong aku. Tapi ketika aku berdoa, aku akan berdoa sungguh-sungguh sampai aku merasa usaha apapun tidak bisa menolong aku. Bu, jadilah istri yang sungguh-sungguh mencintai suamimu. Bu, jadilah ibu yang sungguh-sungguh bagi anak-anakmu. Pak, jadilah suami yang sungguh-sungguh dalam mencintai istrimu dan dalam bertanggung jawab buat anak-anakmu. Jangan setengah-setengah. Jangan main-main. Karena waktu engkau sungguh-sungguh, engkau akan melihat pembelaan Tuhan sempurna bagimu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Klik. Yang kedua, dua saksi Allah. Bicara tentang apa dua saksi Allah ini? Klik. Yang pertama, Alkitab bilang kedua pohon zaitun. Bukankah kalau kita lihat pohon zaitun, yang pertama kita bicara tentang pengurapan Tuhan. Karena semua imam, semua raja, semua nabi harus diurapi dengan minyak zaitun zaman itu. Tetapi pohon zaitun juga bicara tentang ketahanan. Satu-satunya pohon yang hari ini masih bisa berumur 3.000 tahun adalah pohon zaitun. Dan kalau 3.000 tahun pasti melalui hujan, panas, gempa, dan dia tetap bertahan. Itulah anak Tuhan. Dan yang ketiga, bicara tentang pertumbuhan. Karena pohon zaitun makin lama akan menjadi makin keras. Serta pohon zaitun bicara tentang bagaimana dia menjadi berkat. Bukan hanya minyaknya, apa saja sampai batangnya sekalipun dapat menjadi berkat. Artinya, siapa dua saksi Allah ini? Sekarang kita gak bicara tentang pribadi. Tapi kita bicara tentang gereja Tuhan, kita bicara tentang orang percaya. Karena Alkitab sudah bilang, kamu adalah imamat yang kudus, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi dua saksi Allah ini bukan bicara tentang seseorang. Tapi bicara tentang kita sebagai tubuh Kristus. Yang diurapi, yang siap bertahan, bertumbuh, serta menjadi berkat. Katakan amin. Yang kedua, siapa dua saksi Allah ini? Kaki Dian. Kaki Dian atau menorah. Itu gambaran penerangan, pembawa kehangatan, serta memastikan semuanya terbuka. Sama-sama bilang sama saya, menorah. Menorah itu bicara kaki Dian. Satu-satunya penerang di ruang suci adalah menorah.
Satu-satunya penerang di dunia yang gelap ini adalah anak Tuhan. Kalau anak Tuhan sudah tidak bisa jadi terang, Alkitab bilang apa? Engkau akan dibuang dan diinjak-injak orang. Tetapi karena dia terang di masa-masa tertentu. Ruang suci itu menjadi dingin. Tapi karena ada api yang menyala itu membawa kehangatan. Dunia sekarang, dunia nggak peduli mau cerai kek, mau selingkuh kek, masa bodoh. Yang penting pokoknya gue senang. Tapi saya percaya anak Tuhan memberi kehangatan cinta Tuhan. Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Tapi kemudian dengan adanya terang semuanya menjadi terbuka. Amin. Semuanya menjadi jelas. Dunia sekarang dunia nggak jelas. Orang sekarang laki kawin sama laki bisa ngotot. Bu, ibu ngerasa nggak dunia sekarang anak-anak lebih pandai? Dulu zaman kita kalau salah takut bener sama orang tua kita. Anak sekarang udah salah bisa ngotot sama orang tuanya. Terus lama-lama kita yang merasa salah. Kita yang bisa bilang sorry ya sayang. Terus lama-lama kita mikir, loh sebetulnya siapa yang salah ya tadi ya? Pak, Bapak ngerasa nggak istri zaman sekarang lebih pintar Pak? Dulu mama kita Pak, kalau papa udah ngomong, mama langsung, ya udah sorry lah. Zaman sekarang suami udah ngomong, istri debat. Terus kita yang bilang, ya udah sorry lah. Kalau kita pelajari sekarang. Orang sekarang kayak udah gak ada yang benar, gak ada yang salah. Pokoknya yang penting debat dulu gitu. Tetapi hari ini saya mau bilang. Itulah anak Tuhan yang menerangi. Karena buat kita, waktu kita salah kita bertobat. Tapi waktu kita benar, pembelaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi saya sudah jelaskan buat saudara tentang tongkat pengukur. Saya sudah bicara tentang 2 saksi Allah. Saya harap saudara ngerti. Dan yang ketiga, bicara tentang berkabung 1260 hari. Saya sudah bilang hanya Alkitab yang akan menjelaskan Alkitab. Daniel 12 ayat 7. Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi dia. Yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi 1 tambah 2, 3, lalu setengah. 3,5 tahun. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu. Maka segala hal itu akan digenapi. Masa 42 minggu proses gereja semakin diasah agar tajam dan berkilau. Jadi 3,5 tahun. Itulah masa di mana gereja Tuhan selama 1260 hari sedang diproses oleh Tuhan semakin diasah agar tajam dan berkilau. Klik. Sama-sama bilang tajam dan berkilau. Sebelum kita diangkat oleh Tuhan. Makanya ada yang bilang bicara tentang pengangkatan, ada yang pre-tribulation, ada yang mid-tribulation, ada yang post-tribulation. Mereka yang percaya pre-tribulation, sebelum masa kesusahan, gereja Tuhan diangkat. Yang kedua, adalah mereka yang percaya, setelah 3,5 tahun masa aniaya, gereja Tuhan akan diangkat. Yang ketiga, masa di mana setelah masa aniaya,
baru gereja Tuhan akan diangkat. Buat saya setiap orang boleh punya pandangannya. Tapi satu yang saya percaya, gereja Tuhan akan diangkat. Kalau saudara tanya sama saya percaya pre-tribulation. Sebelum masa aniaya, orang benar akan diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Tetapi mungkin saudara menatap saya dan bilang, jadi kita nggak melalui masa aniaya, kita melewati masa pemurnian. Kita diasah. Makanya saya bilang problem is good. Sama-sama bilang masalah itu baik. Karena waktu kita diasah, ada dua hal. Kalau bicara pisau, makin diasah makin tajam. Setuju? Tapi kalau bicara berlian, makin diasah makin berkilau. Artinya masalah-masalah yang terjadi, Tuhan sedang mempersiapkan kita lebih dahsyat lagi. Yang setuju sama saya bilang hidup saya akan lebih dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu kesimpulannya. Klik. 1. Gereja Tuhan di akhir zaman harus mengerti kalendernya Allah. Yesus bilang apa? Engkau tidak mengerti saat anak Allah menyatakan kemuliaannya. Doa saya, kita semakin mengerti kalender kerjanya Allah. Bahwa kita ada di masa-masa yang serius. Saya nggak bilang pasti. Tapi saya bilang, sebagian kita mungkin akan melihat Yesus di awan-awan kemuliaannya, mengangkat kita dalam kemuliaannya. Amin. Makanya saya bilang, hidup sekarang adalah hidup yang asik. Di satu sisi kita ngalamin masa-masa tekanan yang berat. Tapi kita mengalami masa sangkakala Allah dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, gereja Tuhan di akhir zaman harus kuat. Karena proses-proses yang terjadi, Tuhan sedang mau pakai setiap saudara. Makanya yang ketiga saya catat. Gereja Tuhan di akhir zaman harus bergairah. Jangan sebentar-bentar aduh gak kuat, aduh gak sanggup. Tapi justru bergairah. Tuhan terima kasih. Tantangan yang ada, masalah yang ada. Membuat kita harus semakin dalam Tuhan. Semakin giat memberitakan Injil. Karena saya percaya tidak ada zaman yang lebih dahsyat daripada zaman ini. Tidak ada zaman yang lebih dahsyat dari zaman ini. Tidak ada yang lebih dahsyat dari zaman ini. Karena zaman ini Tuhan bukan hanya pakai para pendeta. Tuhan pakai setiap kita. Sama-sama bilang saya dipakai oleh Tuhan. Saudaraku, ketika hidupmu benar, saya janjikan buat hidup saudara. Ada banyak orang menerima Kristus lewat hidup saudara. Orang kagum melihat kekuatan iman saudara. Orang kagum melihat bagaimana Tuhan bela saudara. Orang kagum bagaimana saudara menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam kehidupan saudara. Dunia ini sedang sibuk dengan kesenangan, kenikmatan, kenyamanan, dan keuntungan. Tapi anak-anak Tuhan tetap berjalan dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Yang setuju katakan siap. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Berarti kesimpulan kita, gereja Tuhan di akhir zaman harus mengerti kalendernya Allah. Gereja Tuhan di akhir zaman harus kuat. Gereja Tuhan di akhir zaman harus bergairah. Dan yang keempat, gereja Tuhan di akhir zaman harus berani berbeda dengan dunia ini. Taruh tangan kananmu di dada. Bilang saya berbeda dengan dunia ini. Dunia ini balas yang jahat dengan yang jahat, itu normal. Dunia ini berkata kalau kamu baik sama saya baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya, kamu belum kenal siapa saya. Dunia ini sedang berpikir bagaimana saya mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Tapi anak Tuhan sedang berkata, bagaimana lewat hidup saya, orang lain dapat melihat kemuliaan Tuhan bagi kerajaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.